Halo pemirsa YouTube, sekarang kita akan menuju ke daerah wisata Taman Mumbul. Tempat ini merupakan tempat wisata danau yang juga dilengkapi dengan tempat kuliner dan melukat. Melukat merupakan salah satu keyakinan di Bali yang diyakini bisa membersihkan dari aura-aura negatif dan mendapatkan kembali aura positif. Taman Mumbul terletak di area seputaran Sangeh dan bisa diakses melalui dua jalur. Yang pertama bisa diakses melalui jalan utama Jalan Raya Sangeh, yang kedua bisa diakses melalui Desa Selat. Ini adalah jalan turunan menuju Taman Mumbul. Aku mengaksesnya melalui Desa Selat. Bila diakses dari Desa Selat, kanan kirinya masih dipenuhi oleh hutan dan pohon jati. Pemandangan pertama kali kalian lihat jika memasuki wilayah Taman Mumbul dari arah Desa Selat adalah warung jualan yang berada di kanan jalan. Aku kesininya pada saat pagi hari, jadi suasananya boleh dikatakan masih sepi. Baik, kita akan langsung saja masuk ke area Taman Mumbulnya. Tepat di sini adalah pintu masuk sepeda motor. Kita akan masuk di pelang ini belok kanan. Jam segini belum ada petugasnya, jadi kita masuk aja. Ini adalah suasana matahari pagi di Taman Mumbul, tepatnya jam 8 pagi. Taman Mumbul merupakan kawasan suci yang disakralkan, memiliki fungsi sebagai tempat wisata dan tempat ritual keagamaan. Di seputaran Mumbul ini kalian akan banyak menemukan palingge atau tempat pemujaan. Tepat di penghujung danau ini berada sebuah pura yang tepat berada di tengah danau dan dihubungkan oleh sebuah jembatan. Ini adalah tempat untuk meletakkan sesembahan atau persembahan pada perayaan hari besar di pura ini. Di tempat ini banyak terdapat ikan dan ikan-ikan ini dilindungi. Tak seorang pun diperbolehkan untuk memancing atau menangkap ikan di tempat ini. Ada undang-undang yang mengatur bagi siapapun yang berusaha melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda dalam jumlah tertentu. Di balik pohon kelapa yang rimbun itu terdapat warung. Sebentar lagi kita akan ke sana. Inilah pemandangan yang bisa kalian lihat dari bawah pohon kelapa yang rimbun. Beberapa jenis ikan juga berkumpul di depan pohon kelapa yang rimbun ini. Ada ikan koi. Ini suasananya masih pagi banget, jadi warungnya belum buka. Inilah penampakan warung tersebut. Biasanya dia menjual rujak, sate, aneka minuman. Beberapa orang biasanya kumpul dan duduk di pinggir sini. Jadi tempat ini cukup luas, tidak dipungut biaya atau tiket masuk ke tempat ini. Kalian hanya cukup bayar parkir. Dan kalau pingin ngasih ikan makan, beli makanan ikan, harganya 5.000. Kalau nggak salah tuh dapat 2 bungkus, lumayan buat hanging out santai. Ini penampakan ikan tilapia di bawah air. Danau ini dominan dihuni oleh ikan tilapia. Ikan-ikan di sini udah terbiasa dapat makanan kayak gini, jadi kalau ditaburin makanan, nanti ikan-ikannya pada ngumpul. Danau ini sempat dilanda banjir, ada beberapa ikan besar dan ikan hias yang ukurannya boleh dikatakan sudah dewasa sempat hanyut terbawa banjir sehingga hanya tinggal beberapa ikan yang masih bertahan. Kebanyakan yang bertahan ikan jenis tilapia, ikan-ikan koi, dan ikan-ikan lainnya sudah banyak yang hanyut terbawa arus air. Ini adalah saluran keluar dari danau tersebut. Pada saat banjir, airnya meluap sampai ke atas pembatas dari
irigasi ini. Lumayan sih tempat ini kalau dipakai nongkrong, karena suasananya berasa kayak kalian lagi berada di kebun, berada di bawah pohon pisang, pohon kelapa, depannya danau. Asri banget. Yang bikin ini tuh nyaman banget kesini ya nggak bayar. Dah, kalian kesini cuma bayar parkir, cukup beli makan ikan, selesai perkara. Harga makanan di sini juga terjangkau, kayak harga makanan rujak-rujak pinggir jalan gitu, kayak harga es tehnya masih terjangkau, harga rujaknya juga bakso masih bisa 10.000, semua masih standar. Pokoknya pas banget, ini rekomendasi banget buat kalian yang pingin nongkrong santai dengan budget kelas ekonomi. Sekarang kita bakal nyebrang, kita akan menuju depannya Taman Mumbul. Itu ada sebuah tempat pesucian. Jadi pesucian ini tempat orang menyucikan diri, membersihkan ke aura-aura negatif. Ini ada halamannya, ada kolam ikannya di sini. Tempat ini sering dipakai buat duduk-duduk. Beginilah suasana di sini kalau pas lagi pagi hari. Airnya tuh segar banget, jadi pengen mandi, tapi ini bukan tempat mandi. Kalian boleh kesini pakai kayak selendang orang Bali, boleh nggak pakai baju buat cowok. Di bawahnya tuh minimal pakai kain dan selendang. Di setiap pancoran ini ada namanya, ada Gangga, ada Yamuna. Dia tuh mewakili nama-nama sungai suci yang ada di dunia. Kebanyakan nama-nama sungai suci ini adanya di daratan India. Banyak orang biasanya kesini kalau pas lagi weekend atau hari raya suci dan hari-hari suci seperti bulan penuh atau purnama, saat bulan mati atau orang Bali sebutnya tilem. Dan saat salah satu hari yaitu Kajeng Kliwon, merupakan salah satu hari keramat juga bagi orang Bali. Di sini full banget biasanya, nggak bisa ngambil pemandangan kayak sekarang. Ini waktu kesini tuh artinya kesini pas pagi hari, pagi banget. Kalau ukuran tempat kayak gini tuh suasananya masih sepi di pagi hari. Kalau udah agak sore, siang itu mulai rame. Kalau udah rame ya kan nggak enak kan ngambil gambar kayak gini karena banyak orang yang di sini tuh mandi. Jadi aku ngambil gambar ini buat nunjukin ke kalian betapa indahnya tempat di sini. Beda banget dengan kolam renang karena airnya ini tanpa obat. Jadi nggak pakai obat-obat kimia tuh nggak. Namanya juga mata air kan. Jadi kesegarnya tuh lebih terasa. Ya cukup buat kalian penasaran atau tertarik buat kesana, ke Tirta Pengelukatan Taman Mumbul. Dan sekarang aku udah pulang balik dari Taman Mumbul. Jalan-jalan di sekitaran Taman Mumbul ini, jalannya masih banyak dipenuhi dengan hutan. Bukan hutan sih, kalau hutan kan kayak intonasi, maksudnya asosiasinya tuh kayak serem. Ini kayak banyak pohon yang masih dijaga keberadaannya. Dan kalau di Bali ini masih disebut desa. Pedesaan di Bali itu kayak gini. Kalau pelosok lain lagi. Ini rumah-rumah di desa, di jalan-jalan setelah Taman Mumbul.
Ada desa Selat, ada desa Taman. Kebetulan pada saat aku ambil video ini, cuacanya itu lagi cerah banget. Jadi langitnya terlihat warnanya itu biru banget. Memang sih pada umumnya langit di Bali itu hampir tiap hari kayak gini. Kalau cuaca lagi cerah, hampir tiap hari warnanya biru. Makanya kadang orang di sosmed sering banding-bandingkan langit di Bali dan langit bukan di Bali. Aku yakin di tempat-tempat lain selain Bali pun banyak langit yang masih bagus, cuman jarang yang mempublish aja. Sejuk banget kan suasana di sini. Kalau menurut aku sih ini sejuk banget.